Di sebuah titik perbatasan yang strategis, di mana lalu lintas perdagangan yang tak pernah berhenti, ada tanggung jawab besar dari sebuah instansi strategis yang bekerja senyap namun berdampak besar. Siapa dia? Balai POM di Batam. Disinilah ribuan produk obat dan makanan diperiksa, puluhan ribu izin diterbitkan, dan setiap langkah pengawasan dilakukan dengan satu komitmen, melindungi masyarakat. Hari ini, saya ingin membawa Anda melihat lebih dekat bagaimana sebuah lembaga pemerintah berusaha bukan hanya menjadi sekedar pelayan publik, tetapi juga teladan integritas. Tanpa integritas, maka kepercayaan publik akan hilang, dan pengawasan yang dilakukan juga akan sia-sia. Maka kami berusaha memberikan layanan publik yang bersih, adil, dan profesional. Kita mulai dengan satu pertanyaan mendasar. Bagaimana memastikan pelayanan publik lincah, cepat, transparan, dan bebas korupsi di wilayah perbatasan yang sibuk ini? Jawabannya, komitmen, yang kemudian diterjemahkan menjadi inovasi nyata. Mari kita kulik lebih dalam mengenai Balai POM di Batam. Balai POM di Batam memiliki 73 pegawai, di mana saat ini didominasi oleh generasi milenial, dengan persentase 76% perempuan dan 24% laki-laki. Mereka terbagi dalam 5 lini kerja utama, seperti tata usaha, pengujian, pemeriksaan, penindakan, dan informasi komunikasi. Dengan kombinasi kompetensi seperti pascasarjana, apoteker, sarjana, dan diploma. Tapi di balik angka itu, ada tantangan yang jauh lebih kompleks. Wilayah kerja Balai POM di Batam mencakup pulau-pulau terluar, kawasan perbatasan, dan jalur laut yang rawan masuknya barang ilegal. Batas wilayahnya langsung bersinggungan dengan Singapura, Malaysia, dan juga Vietnam. Sehingga Balai POM di Batam harus aktif hadir, bukan menunggu laporan datang. Oleh sebab itu, mereka dituntut untuk dapat menyederhanakan proses layanan, merespons pengaduan publik, dan mendampingi UMKM agar produknya berizin edar. Karena bagi mereka pelayanan publik harus menjangkau, bukan menunggu. Inovasi menjadi kunci, bukan hanya sekedar program, tapi cara berpikir. Balai POM di Batam melakukan reformasi birokrasi yang menyasar 6 area perubahan, seperti manajemen perubahan, penataan tata laksana, penataan sistem manajemen SDM aparatur, penguatan akuntabilitas, penguatan pengawasan, dan peningkatan kualitas pelayanan publik. Dari seluruh area perubahan tersebut, terdapat 3 aspek yang paling menonjol. Pertama, peningkatan kualitas layanan publik. Kedua, penguatan akuntabilitas, dan penguatan pengawasan. Lalu, bagaimana penerapannya dalam kerja sehari-hari? Mari kita lihat inovasi unggulan pertama. SIPAN dan SKI-SKE atau sigap dan siap dalam percepatan pelayanan SKI-SKE atau biasa disebut surat keterangan impor dan ekspor. Dulu, proses penerbitan SKI dan SKE memakan waktu yang lama. Hal ini dapat menyebabkan melambatnya geliat ekonomi dan risiko barang ilegal masuk. Hari ini, proses penerbitan SKI dan SKE oleh Balai POM di Batam berjalan jauh lebih cepat. Proses tersebut kini hanya memakan waktu maksimal sekitar 4,5 jam untuk SKI dan 5 jam untuk SKE. Balai POM di Batam telah mampu mempercepat SLA atau Service Level Agreement SKI turun dari 8 jam di tahun 2021 menjadi 4,5 jam di tahun 2025. SLA atau Service Level Agreement SKE bahkan turun drastis dari 48 jam menjadi 5 jam di tahun 2025. Pencapaian ini menjadikan Balai POM di Batam sebagai unit pelayanan publik yang tercepat se-Indonesia dalam penerbitan SKI dan SKE. Tak hanya itu, penerimaan PNBP SKE naik dari kisaran 15 juta rupiah pada tahun 2021 dan meningkat tajam mencapai sekitar 93 juta rupiah pada tahun 2024. Sementara itu, penerimaan PNBP SKI naik dari kisaran 652 juta rupiah pada tahun 2021 ke sekitar 904 juta rupiah di tahun 2024. Data ini hanya mencakup periode 2021 sampai Juni 2025. Namun pada Juli sampai Desember 2025, penerimaan tersebut diperkirakan akan terus meningkat, bahkan melampaui capaian sebelumnya. Hasilnya, distribusi barang legal lebih cepat, investasi tumbuh, dan kepercayaan publik meningkat.
Perkenalkan, saya Khairul dari PT Mega Mandiri Jaya yang berdomisili di Kota Batam. Inovasi ini telah memberikan manfaat bagi perusahaan kami, khususnya dalam percepatan pengurusan surat keterangan impor dan surat keterangan ekspor. Perkenalkan, saya Rasinaga dari PT Sinergi Oil Nusantara. Proses penerbitan SKE ataupun Health Certificate yang sebelumnya cukup memakan waktu, kini jauh lebih cepat dan efisien. Inovasi unggulan kedua, pesan atau percepatan pengujian sampel narkotika. Balai POM di Batam memangku tanggung jawab besar sebagai satu-satunya laboratorium yang menerima pengujian sampel Nafza Pro Justitia di Kepulauan Riau. Sebelumnya, pada tahun 2021, pengujian Nafza memakan waktu maksimal 3 hari kerja. Kini maksimal 2 hari kerja. Namun, Balai POM di Batam menyelesaikan hanya 11 jam kerja. Dampaknya nyata. Proses hukum lebih cepat, kepercayaan institusi penegak hukum meningkat, PNBP pengujian narkotika naik signifikan. Pengujian sampel Nafza yang sebelumnya 3 hari, kini bisa diperoleh dalam waktu yang cukup singkat. Kurang dari 2 hari, hal ini sangat mendukung percepatan proses penyidikan dan penanganan kasus narkotika. Inovasi unggulan ketiga, Desktop UMKM atau Des Percepatan Pendampingan UMKM by Zoom on the PC. Di wilayah kepulauan, banyak UMKM yang tidak tahu alur perizinan. Produk mereka tak bisa bersaing. Lewat pendampingan online via Zoom, pada tahun 2023 sampai 2025, inovasi desktop UMKM telah menerbitkan lebih dari 43 izin edar. Hasilnya, kini produk lokal berhasil menembus pasar internasional, seperti Azuri Snack ke Arab Saudi dan Singapura, Banamia Chips ke Singapura, Malaysia, dan Kuwait, Fortunate ke Malaysia, dan Narata ke Jepang. Inilah bukti nyata bahwa inovasi unggulan Balai POM di Batam tidak hanya mempercepat perizinan, tetapi juga mendorong pertumbuhan ekonomi daerah melalui UMKM yang naik kelas dan berdaya saing global. Sampaikan dari saya pribadi, dari Narata, kami itu tidak pernah dipungut biaya sepeser pun pengurusan untuk standar BPOM yang ada di CV Narata Wira Utama. Dan bukan hanya itu saja, inovasi-inovasi lainnya pun terus memperkuat pengawasan, meningkatkan pelayanan, dan membangun kepercayaan publik, menjadikan Balai POM di Batam sebagai role model transformasi birokrasi di wilayah kepulauan. Sebagai bukti komitmen, Balai POM di Batam telah tersertifikasi seperti ISO 37001-2016 Sistem Manajemen Anti Penyuapan, ISO 9001-2015 Sistem Mutu, ISO 45001-2018 Sistem Kesehatan dan Keselamatan Kerja, dan ISO 17025-2017 Potensi Laboratorium Pengujian. Selain itu, pada tahun 2025, Balai POM di Batam telah berhasil meraih prestasi dan penghargaan, seperti Sinta Putri Wisuda, Sarjana Farmasi Apoteker, sebagai pegawai berprestasi dari Badan POM RI, sekaligus terbaik 1 BPOM Heroes dari Badan POM RI. Sementara pada tahun 2024, Balai POM di Batam meraih predikat pada pemeringkatan keterbukaan informasi publik. Kategori sangat memuaskan nilai pengawasan kearsipan dari Badan POM RI. Peringkat kedua Satker dengan jumlah kontrak Pradipa terbesar di wilayah Kepri. Balai POM di Batam tidak bekerja sendiri. Mereka bersinergi dengan Polri, Bea Cukai, BNN, BIN, Kejaksaan, Pengadilan, pemerintah daerah, Ombudsman, media dan influencer, akademisi, dan UMKM. Kolaborasi adalah kekuatan yang membuat semua target tercapai. Lalu, apakah semua ini cukup? Belum. Semua bimbingan dari BPOM sampai saat ini kepada kami tidak pernah mengambil biaya 1 sen pun. Nama saya Ibu Srianti, saya pedagang di Pasar Summerland Batam. Terima kasih kepada Balai POM Batam yang telah membimbing dan mengajari kami mengenali pangan yang mengandung bahan berbahaya sehingga kami bisa menjual pangan yang aman. Terima kasih Balai POM Batam. Terima kasih BPOM Batam telah hadir di Pasar Summerland. Kami tidak ragu lagi berbelanja di sini. Terima kasih. Terima kasih BPOM telah mengawasi kantin kami jadi selalu bersih. Bagaimana memastikan semua ini berjalan tanpa penyimpangan? Disinilah integritas menjadi standar kerja.
Balai POM di Batam menguatkan pengawasan internal melalui SIGAPOL atau Survei Integritas Petugas. Inovasi ini merupakan mekanisme evaluasi rutin terhadap integritas pegawai yang dilakukan secara anonim dan partisipatif. Melalui SIGAPOL, setiap pelaku usaha dapat memberikan umpan balik terhadap perilaku, etika bekerja, dan profesionalisme petugas di Balai POM di Batam. Hasil survei ini digunakan sebagai dasar perbaikan internal, mendorong terciptanya lingkungan kerja yang transparan, bersih, dan bebas dari penyalahgunaan wewenang. SIGAPOL bukan hanya alat ukur, tapi komitmen bersama untuk menjaga integritas lembaga. Hasil survei SIGAPOL menunjukkan 100% petugas memeriksa sesuai prosedur, tanpa pungli, dan tanpa diskriminasi. Kemudian lapor BPOM Batam, atau kanal pengaduan online yang menjamin kerahasiaan pelapor. Lapor BPOM Batam adalah kanal pengaduan online yang dirancang untuk memudahkan masyarakat dalam melaporkan dugaan pelanggaran atau penyimpangan terkait pengawasan obat dan makanan. Hasil survei Lapor BPOM Batam menunjukkan tidak ada pengaduan yang masuk meskipun sosialisasi dan publikasi kanal Lapor BPOM Batam telah dilakukan secara terus-menerus. Pencapaian kinerja pun tercatat. Berdasarkan data Indeks Pelayanan Publik Balai POM di Batam memperoleh nilai 4,84 atau pelayanan prima. Sementara untuk kategori nilai Indeks Persepsi Anti Korupsi, Balai POM di Batam terus menunjukkan peningkatan dari tahun ke tahun. Hal itu terbukti pada tahun 2022, Balai POM di Batam memperoleh nilai 3,64 dari skala 4. Kemudian pada tahun 2023 memperoleh nilai 3,92 dan tahun 2024 dengan nilai 3,93 atau bersih dari korupsi. Dalam hal pencapaian target kinerja, Balai POM di Batam mencatat pertumbuhan dari tahun ke tahun. Hal itu dapat dilihat dari 3 indikator penting. Pertama, nilai akuntabilitas kinerja instansi pemerintah 80,60%. Kedua, nilai pengelolaan barang milik negara 98,50%. Ketiga, nilai indikator kinerja pelaksanaan anggaran 99,56%. Semua ini adalah hasil kerja kolektif. Pencapaian demi pencapaian telah diraih. Siapa sangka, ternyata kerja nyata Balai POM di Batam telah sejauh ini. Dari pelayanan publik yang semakin cepat hingga menjangkau pelosok, pengawasan yang semakin ketat, hingga inovasi yang mendorong UMKM tembus pasar internasional. Semua terasa nyata, terukur, dan berdampak. Mempertahankan kepercayaan publik memang bukan hal yang mudah, tapi Balai POM di Batam membuktikan bahwa itu bukan sekedar janji. Hari ini mereka bersiap menuju predikat wilayah bebas dari korupsi 2025. Inovasi seperti ini layak didukung. Integritas seperti ini harus dijaga. Karena pelayanan publik yang cepat, bersih, dan profesional bukan lagi mimpi, tapi kenyataan yang sedang terjadi. Menyampaikan dukungan penuh kepada Balai POM di Batam dalam upaya meraih predikat wilayah bebas dari korupsi atau WBK tahun 2025. Mendukung Balai POM di Batam dalam meraih predikat WBK. Mendukung penuh Balai POM Batam meraih WBK. Mendukung penuh Balai POM Batam dalam meraih predikat wilayah bebas dari korupsi tahun 2025. Memberi dukungan penuh kepada Balai POM Batam untuk meraih predikat wilayah bebas dari korupsi. Mendukung penuh upaya Balai POM di Batam membangun zona integritas menuju wilayah bebas dari korupsi. Mendukung Balai POM di Batam dalam meraih predikat wilayah bebas korupsi. Mendukung Balai POM di Batam meraih predikat wilayah bebas dari korupsi. Kami dari Kepolisian Daerah Kepulauan Riau sangat terbantu. Sukses selalu untuk BPOM Batam. Saya Kepala Balai POM di Batam sekaligus sebagai pemimpin perubahan menyatakan komitmen penuh dalam melaksanakan pembangunan zona integritas menuju wilayah bebas dari korupsi. Komitmen ini kami wujudkan melalui kepemimpinan yang memberi teladan, budaya kerja yang bersih, dan pelayanan publik yang prima bagi masyarakat Provinsi Kepulauan Riau. Kami percaya bahwa integritas adalah fondasi utama birokrasi yang profesional. Untuk itu, kami terus membangun sistem kerja yang akuntabel, terbuka, partisipatif, dan berorientasi pada hasil nyata. Mari
Dukung Balai POM di Batam dalam mewujudkan tata kelola pemerintahan yang baik dan bersih. Balai POM di Batam berjaya, berintegritas, empati, responsif, jujur, amanah, yang berdedikasi, excellent. Layani dengan hati, tulus tanpa korupsi.